teman-teman, kembali lagi dengan Vin Channel. Di sini saya akan membahas bagaimana cara pasti memiliki tabungan 54 juta dalam waktu 12 bulan untuk pekerja yang berpenghasilan 3 sampai 6 juta. Ya biasanya teman-teman yang berpenghasilan sebagai pekerja pramuniaga ataupun eh, waktu pekerja-pekerja freelance atau pekerja-pekerja buruh, pekerja-pekerja lepasan. Kita nggak usah dulu membahas bagaimana kita bisa memiliki portofolio 1 miliar dalam jangka waktu tertentu yang kita kejar. Kita belajar disiplin dulu untuk hal ini. 12 bulan itu bukan jangka waktu yang lama ataupun terlalu cepat. Namun ada juga pada hari-hari ini kita melihat orang-orang yang udah bekerja 3 sampai 4 tahun, 5 tahun pun belum memiliki apa-apa di rekening mereka. Makanya kita coba untuk belajar dan sama-sama kita akan coba gali apa aja sih triknya, apa aja sih tipsnya. Nah, di sini saya akan bagikan kepada teman-teman ada 5 tips, ada 5 poin yang teman-teman bisa catat, teman-teman bisa lakukan. Kita masuk aja langsung ke 5 poin tersebut. Poin yang pertama itu ada mencari sumber pendapatan tambahan ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Yang kedua itu ada membuat anggaran yang ketat. Teman-teman harus membuat anggaran belanja yang ketat ya. Anggaran pengeluaran. Pokoknya teman-teman harus punya buku keuangan pribadi. Yang ketiga ada investasi. Yang keempat kurangi pengeluaran non-eselon. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah konsisten dan komitmen yang kuat. Kita bahas langsung yang pertama ya. Sumber pendapatan tambahan. Di sini selain penghasilan bulanan teman-teman sebesar 3 sampai 6 juta, cari cara untuk mendapatkan uang tambahan seperti bekerja lepas, menjual barang-barang yang tidak terpakai, atau menyediakan jasa freelance. Nah, maksudnya itu ada beberapa mungkin teman-teman punya barang ya, memiliki barang yang tidak terpakai lagi. Mungkin seperti sepatu, sepatu mungkin ada 3, tapi yang sering dipakai cuma 2. Yang satu itu bisa teman-teman posting di status atau misalnya di sosial media. Mungkin ada teman-teman yang lain, teman dari teman kalian yang mungkin butuh gitu, beli baru nggak bisa, jadi bisa beli yang bekas aja yang second kalian gitu. Jadi manfaatkan barang-barang yang terbengkalai, tapi masih ada harganya dan masih bisa diuangkan, bisa menambah. Terus juga ya mungkin cari kesibukan yang lain, seperti teman-teman berprofesi sebagai pramuniaga atau misalnya buruh lepas, itu bisa mengambil waktu waktu istirahat teman-teman atau waktu pulang kerja teman-teman untuk ojek online atau jualan di TikTok. Banyak banyak aplikasi sekarang yang bisa mendukung penghasilan tambahan buat teman-teman atau mungkin menggunakan jasa freelance. Ya seperti itu. Pendapatan tambahan ini dapat digunakan untuk penambahan tabungan teman-teman atau simpanan teman-teman. Yang kedua, buat anggaran yang ketat, disiplin. Buat anggaran yang ketat, ya sangat baik untuk mengelola pengeluaran teman-teman. Identifikasi area di mana teman-teman dapat menghemat uang, seperti makan di luar, hiburan, belanja barang yang tidak perlu. Jadi, selama 1 tahun ke depan, selama 12 bulan ke depan, itu teman-teman pokoknya tahan diri dulu. Jangan, eee, jangan nonton dulu, kayak mungkin sesekali boleh dalam sebulan sekali ya, it's okay lah. Tapi lebih baik kalau misalnya dibayarin sama teman gitu kan, atau misalnya punya pacar, untuk yang si cewek, ya cowoknya lah yang bayarin gitu. Pokoknya teman-teman harus ketatin, portofolio teman-teman, keuangan teman-teman untuk selama 12 bulan ke depan, seperti itu. Masuk yang ketiga itu investasi, ini nggak kalah penting ya teman-teman, investasi. Teman-teman bisa mencoba berbagai macam, eee, saran investasi, tentunya dengan, mmm, berkonsultasi dengan financial advisor atau misalnya orang-orang keuangan, orang-orang yang sudah berinvestasi di berbagai platform, mungkin entah itu saham, reksadana, ataupun, deposito dan lain-lain sebagainya. Ini sangat penting untuk bisa menggulung keuangan teman-teman, yang nanti, eee, bisa menambah simpanan dari teman-teman untuk menuju, visi dan misi teman-teman. Yang keempat, kurangi pengeluaran eselon. Apa sih itu? Selama 3 bulan
ke depan. Berfokuslah pada kebutuhan esensial teman-teman dan hindari pengeluaran non esensial sebanyak mungkin. Itu termasuk berlibur, belanja barang mewah, atau hal-hal lain yang tidak mendukung pencapaian tujuan teman-teman. Jadi selama 12 bulan ke depan itu kita punya misi untuk bagaimana gue bisa punya saldo 54 juta, bagaimana gue bisa uang 50 juta gitu di rekening gue. Ya teman-teman harus benar-benar fokus untuk hal itu. Ya, kurangi berlibur. Berlibur itu habisin duit, traveling. Kita tahan diri dulu selama 1 tahun ke depan. Terus berbelanja barang-barang yang gak dibutuhin. Ya banyak orang tuh belanja barang yang dia inginkan. Kayak misalnya beli tas mahal, udah ada tas, beli lagi tas mahal. Ini kebanyakan pada cewek-cewek nih. Ya, saya nggak melarang, cuman maksudnya teman-teman dalam hal ini kan punya komitmen. Bagaimana gua kerja ada hasilnya seperti itu. Jangan lu gua kerja 4 tahun, 5 tahun nggak ada apa-apa dari rekening. Banyak teman-teman kan yang mengeluhkan seperti itu. Yang berpikir, "Oh, kok bisa sih? Saya kerja selama ini kok nggak punya apa-apa, nggak ada yang kelihatan." Ternyata memang eh, cara pengelolaan keuangan kita yang nggak rapi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengurangi hal-hal itu. Yang kelima ini nggak kalah pentingnya. 4 poin yang sebelumnya teman-teman udah lakuin, tapi kalau misalnya yang kelima yang teman-teman lupain, wah sulit. Konsisten dan komitmen. Apa sih komitmen itu? Komitmen adalah tekad atau ketetapan hati untuk mencapai tujuan atau menjalankan suatu tindakan atau perjanjian. Yang perjanjian dengan siapa? Perjanjian dengan diri kita sendiri. Kita punya tujuan, kita punya misi untuk mencapai 50 juta dalam 12 bulan dari uh, penghasilan kita. Simpanan kita harus ada. Ini mencerminkan tekad atau keputusan yang kuat untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, sudah komitmen kita harus konsisten gitu. Konsisten apa? Konsisten adalah tindakan menjalankan tugas, kebiasaan atau tindakan tertentu dengan teratur tanpa gangguan. Ini mencerminkan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Jadi setiap bulan rutin. Setiap bulan rutin disiplin. Ya, apa yang sudah kita komitmen kan kita harus lakukan gitu. Kita harus rutin. Nggak boleh enggak. Nggak boleh jebol. Saya udah buat nih simulasinya seperti ini. Di mana ada gaji per bulan, kebutuhan simpanan yang harus disimpan dari gaji itu, yang kebutuhannya yang kita keluarkan gitu dari si gaji ini. Terus waktu yang dibutuhkan dan saldo yang tersimpan. Teman-teman bisa lihat, saya start dari 3 juta ya. Dari 3 juta itu pokoknya kebutuhannya kita sisihkan 25%. Itu untuk kebutuhan. Mau cukup nggak cukup? Harus cukup. Kalau teman-teman mau punya saldo di 12 bulan ke depan sekian. Untuk penghasilan 3 juta itu harus disimpan 2,2 juta. 2.250.000. Maka setelah 12 bulan ke depan, teman-teman akan punya tabungan 27 juta. Itu di luar investasi ya teman-teman. Kalau teman-teman gulung di investasi juga, bahkan lebih dari itu. Untuk yang berpenghasilan 4 juta, itu yang kebutuhannya bisa naik gitu. Karena presentasi pengalinya nilainya lebih besar. Teman-teman kebutuhannya bisa tercover sebanyak 1 juta, yang tersimpan 3 juta, naik juga tuh karena kan income atau gaji teman-teman naik 2 juta. Nah, itu saldo yang tersimpan juga karena nilai simpanannya naik, ya yang saldo yang tersimpan juga selama 12 bulan menjadi 36 juta. Begitu seterusnya yang 5 juta kebutuhannya 1.250.000, yang tersimpan 3.350.000 selama 12 bulan. Teman-teman punya saldo 45 juta. Dan yang 6 juta terakhir itulah target teman-teman. Jadi sebisa mungkin ini gaji ya, gaji per bulan ya. Kalau bisa saya saranin ke teman-teman punya pendapatan. Pendapatan sama gaji beda. Kalau gaji kan yang kita terima dari kerjaan ya. Kalau misalnya ada sampingan yang lain-lain itu kan namanya pendapatan tuh. Misalnya saya kerja di Indomaret atau misalnya saya kerja di Alfamart atau saya buruh lepas. Terus saya juga nge-Gojek. Nah, itu kan otomatis kan saya ngumpul dari pendapatan saya. Terus saya nge-Gojek juga atau saya ojek online, ya itu akan saya kumpulkan menjadi pendapatan, income. Nah, itu yang dibagi. Usahakan kita punya income 6 juta per bulan. Maka bisa tersimpan 45 juta, 75%-nya, dan kebutuhan kita bisa tercover di 1.500.000, maka di saldo akhir 12 ya.
bulan ke-12. Jadi kita harus kejar gaji plus, sampingan atau yang lain-lain, pokoknya pendapatan kita harus 6 juta per bulan, supaya kita bisa menyimpan lebih. Sekian dan selamat mencoba tips dan trik dari saya.